Baik, perkenalkan nama saya Christine Natasha Kelang, NIM 181020145. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah definisi investasi. Nah, investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat berharga atau surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Nah, seperti yang disebutkan dalam PSAP nomor 6 paragraf 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, ataupun manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014, jelas menyebutkan bahwa kalau investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan juga memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dan dalam rangka di sini adalah manajemen kas. Yang kedua di sini adalah bentuk investasi. Nah, dalam melakukan investasi, pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan mengenai bentuk, sifat, dan jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun juga jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Nah, investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat utang dan obligasi, BUMN atau BUMD, penyertaan pada BUMN atau BUMD, atau juga penyertaan pada badan usaha lainnya. Nah, PSAP nomor 6 paragraf 8 menyebutkan terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau juga dokumen lainnya. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang, baik jangka pendek maupun juga jangka panjang, dalam hal ini adalah obligasi. Yang berikut adalah klasifikasi investasi. Nah, modul pelatihan standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam rangka akuntansi dan pelaporan keuangan atau aset investasi pemerintah, investasi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek sendiri merupakan sebagian dari kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang dari itu. Nah, investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan atau 1 tahun lebih. Investasi jangka pendek. Nah, menurut PSAP nomor 6 paragraf 10, investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik seperti dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya, pemerintah tuh dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah. Dijelaskan di paragraf selanjutnya dalam PSAP nomor 6 menjelaskan bahwa pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Nah, jenis investasi yang tidak termasuk dalam investasi jangka pendek adalah surat berharga yang dibeli oleh pemerintah, surat berharga yang dibeli oleh pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan. Yang ketiga adalah surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Nah, dalam paragraf 12 PSAP nomor 6 menjelaskan bahwa investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain adalah yang pertama deposito berjangka waktu 3-12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua, pembelian surat utang negara SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. Yang berikut adalah investasi jangka panjang. Nah, PSAP nomor 6 paragraf 13-19 secara gamblang menjelaskan bahwa investasi jangka panjang adalah investasi yang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan juga non-permanen. Nah, investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Nah, sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Nah, pengertian berkelanjutan di sini adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjual atau memperbelikannya. Investasi permanen dapat berupa yang pertama adalah penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan juga badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Yang kedua, investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat berupa yang pertama adalah pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo oleh pemerintah. Nah, yang kedua, penanaman modal dalam bentuk proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok. Yang terakhir adalah investasi non-permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Yang berikut adalah pengakuan investasi. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP nomor 6 paragraf 20 dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi ada beberapa kriteria untuk pengakuan investasi. Yang pertama adalah kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Nah, dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset itu atau penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi. Yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan juga manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Nah, eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas itu akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung resiko yang mungkin timbul. Nah, menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Nah, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau juga pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasi bahwa biaya pemerolehannya itu baik. Nah, dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehannya tersebut. Yang berikut adalah pengukuran investasi. Nah, PSAP nomor 6 paragraf 23 sampai dengan 35 dikatakan untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar yang aktif, yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Nah, sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau juga nilai wajar lainnya. Nah, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan juga obligasi jangka pendek atau efek, nah dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, untuk investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan investasi itu sendiri, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Namun, investasi non-permanen, misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang, dan juga investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Nah, biaya perolehan investasi itu meliputi beberapa hal, yaitu harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Nah, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal pemerolehannya, yaitu pada harga pasar. Apabila tidak, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi pengukuran dari investasi. Nah,
Contohnya di sini adalah Pemda A membeli obligasi PTB sebanyak 25.000 lembar obligasi dengan suku bunga 7,5%, tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober. Nah, dengan harga nominal 12.500 dan harga beli sebesar 10.000. Nah, obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2016. Nah, biaya komisi dan administrasi sebesar 2,5% dari nilai nominal. Nah, Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar 257.812.500. Baik, perhitungannya, pembelian obligasi pada PTB sebanyak 25.000 lembar dikali dengan harga belinya sebesar 10.000. Itu menghasilkan 250.000. Nah, untuk biaya komisi dan juga administrasi dikatakan di soal bahwa 2,5% dari nilai nominal. Nah, di sini perhitungannya adalah 2,5% dikalikan jumlah banyaknya lembar saham obligasi yang dibeli oleh Pemda A sebesar 25.000 lembar dikalikan dengan harga nominal yaitu 12.500 menghasilkan 7.812.500. Nah, untuk totalnya dari pencatatan oleh Pemda A itu 250 juta ditambah dengan hasil perhitungan biaya komisi dan administrasi sebesar 7.812.500. Jadi, investasi yang dicatat oleh Pemda A sebesar 257.812.500. Ini merupakan perhitungan atau pengukuran investasi yang dapat dilakukan jika pemerintah membeli sebuah saham ataupun juga obligasi. Yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah metode penilaian investasi. Nah, metode penilaian investasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah metode biaya. Nah, dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Nah, penghasilan tersebut diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, metode yang kedua adalah metode ekuitas. Nah, metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba atau rugi dari badan usaha yang menerima investasi tersebut, proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah. Metode penilaian yang ketiga adalah metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, dalam hal ini, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang dilepas atau dijual dalam jangka waktu yang dekat. Nah, penggunaan metode-metode tersebut menurut paragraf 37 PSAP nomor 6 didasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama adalah kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Yang kedua, kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir adalah kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009 menegaskan bahwa metode biaya dan juga metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atau investasi permanen. Nah, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi non-permanen. Nah, paragraf 38 PSAP nomor 6 mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentasi kepemilikan saham bukan berarti faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi. Tetapi yang lebih menentukannya adalah tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Nah, ada beberapa ciri pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investasi. Yang pertama adalah kemampuan pengaruh komposisi dewan komisaris. Yang kedua, kemampuan untuk menunjukkan atau menggantikan direksi. Yang ketiga, kemampuan untuk menetapkan dan juga mengganti dewan direksi perusahaan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengendalikan mayoritas surat dalam rapat atau juga dengan pertemuan.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Angelita Kapnani akan menjelaskan mengenai pengakuan hasil investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 39 dan 40, hasil investasi yang diperoleh antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, maka bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Selanjutnya, pelepasan dan pemindahan investasi. Dalam PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. PSAP nomor 6 paragraf 42 dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi akan disajikan dalam laporan operasional. Selanjutnya, penyajian investasi dalam laporan keuangan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2009 menyebutkan bahwa investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi, yaitu investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan pada investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat. Selanjutnya, pengungkapan investasi. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah menurut PSAP nomor 6 paragraf 43, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, yang kedua, jenis-jenis investasi, itu investasi permanen dan non-permanen, yang ketiga, perubahan harga pasar baik jangka pendek maupun investasi jangka panjang, yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan, dan yang terakhir, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Selanjutnya, prosedur akuntansi investasi. Saldo normal dari rekening buku besar investasi adalah saldo debit. Artinya, rekening ini akan bertambah apabila ada transaksi yang mendebitnya dan akan berkurang bila ada transaksi yang mengkreditnya. Fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi investasi jangka panjang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2026, yaitu pengguna atau anggaran atau kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, pejabat pentata usahaan keuangan SKPD, dan bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya, jurnal standar pada investasi non-permanen. Yang pertama, pinjaman kepada BUMN atau BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN, BUMD, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dimasukkan ke dalam kelompok investasi, yakni pinjaman kepada BUMD, BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya, termasuk transaksi pengeluaran pembiayaan. Berikut ialah jurnal atas transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya, yaitu pada laporan operasionalnya
pinjaman kepada BUMD pada sisi debit, pada kas di kas daerah pada sisi kredit, dan pada laporan realisasi anggarannya, pengeluaran pembiayaan pinjaman kepada BUMD pada sisi debit kepada estimasi perubahan SAL pada sisi. Perkenalkan, nama saya Stefani Miranda Renata Saek, NIM 1810162. Saya akan menjelaskan tentang investasi non-permanen yang kedua, yaitu investasi dalam obligasi atau surat utang negara. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintahan daerah, investasi dalam obligasi yang dimaksud di sini adalah pembelian obligasi yang dimaksud untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Misalnya suatu pemerintahan daerah membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah yang bersangkutan mempunyai investasi pada pemerintahan pusat sebesar nilai nominal obligasi. Berikut ini yaitu jurnal transaksi investasi. Yang pertama itu ada laporan operasional. Nah, laporan operasional ini terdapat investasi dalam surat utang negara terhadap kas di kas daerah dan laporan realisasi anggaran, yaitu pengeluaran pembiayaan pembelian SUN terhadap estimasi perubahan SAL. Yang ketiga, investasi dalam proyek pembangunan. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintahan daerah, penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah proyek perkebunan inti rakyat. Penyertaan modal dalam proyek pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah BI yang berlaku pada tanggal transaksi. Berikut ini merupakan jurnal atas transaksi investasi dalam proyek pembangunan. Yang pertama, laporan operasional, yaitu investasi dalam proyek pembangunan terhadap kas di kas daerah, dan laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan investasi dalam proyek pembangunan terhadap estimasi perubahan SAL. Yang keempat, investasi non-permanen lainnya. Investasi non-permanen lainnya merupakan investasi yang dimaksud untuk dimiliki pemerintahan daerah secara tidak berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksud untuk upaya penyihatan atau penyelamatan perekonomian. Berikut ini merupakan jurnal atas transaksi investasi non-permanen. Yang pertama, laporan operasional. Terdapat investasi non-permanen lainnya terhadap kas di kas daerah, dan laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan investasi non-permanen lainnya terhadap estimasi perubahan SAL. Yang berikutnya, investasi permanen. Yang pertama, penyertaan modal pemerintahan daerah. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal lebih dari 51% saham perusahaan yang dimaksud. Juga terdapat laporan transaksi. Yang pertama, laporan operasional, yaitu penyertaan modal pemerintahan daerah terhadap kas di kas daerah, dan laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah terhadap estimasi perubahan SAL. Yang berikutnya, ilustrasi akuntansi investasi. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi. Yang pertama, pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. Pencatatan akuntansi untuk investasi terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional serta penyusunan LRA. Pencatatan untuk investasi diawali pada saat terjadi pengeluaran pembiayaan investasi. Misalnya pada tanggal 5 Juni, pemerintah daerah menginvestasi dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Berikutnya merupakan jurnal transaksi investasi di PPKD. Yang pertama itu laporan operasional. Tercatat tanggal 2 Januari 2015,
kas di kas daerah sebesar 12 juta terdapat di debit, dan defisit pelepasan aset 470.000 dan investasi di kredit 12.470.000. Dan laporan realisasi anggaran, estimasi perubahan SAL terhadap penerimaan pembiayaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 12 juta. Berikutnya penerimaan hasil investasi jangka panjang. Pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintahan daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara di perusahaan daerah tersebut adalah 50%, maka berikut ini merupakan jurnal yang diperlukan. Yang pertama, menggunakan metode ekuitas. Berikut jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD. Yang pertama, laporan operasional. Tercatat tanggal 31 Desember 2014, investasi di perusahaan daerah terhadap pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 500.000 didapat dari 50% dikali 1 juta. Dan pada laporan realisasi anggaran tidak terdapat jurnal. Berikut ini menggunakan metode biaya. Yang pertama, laporan operasional. Tercatat tanggal 31 Desember 2014. Yang berikutnya pelepasan investasi. Melanjutkan dari contoh sebelumnya, apabila pada awal tahun 2015 semua investasi di perusahaan daerah ditarik kembali dengan harga pasar 12 juta, maka jurnal atas transaksi pelepasan investasi tersebut adalah yang pertama, laporan operasional. Tercatat tanggal 2 Januari 2015, kas di kas daerah di debit terdapat 12 juta dan defisit pelepasan aset sebesar 470.000 di debit dan investasi sebesar 12.470.000 di kredit. Dan pada laporan realisasi anggaran, estimasi perubahan SAL terhadap penerimaan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 12 juta. Sekian dari presentasi kami.